Hujan deras menghantam atap rumah kecil yang rapuh itu, seolah langit sedang menumpahkan amarahnya kepada bumi malam ini, menciptakan simfoni kegelapan yang mencekam. Amara duduk terpaku di sudut ruang tamu yang remang dengan tangan gemetar memegang ponsel pintar miliknya yang layarnya retak di beberapa bagian. Sisa dari pertengkaran minggu lalu. Matanya membelalak tak percaya saat membaca ulang surel elektronik yang baru saja masuk dari sebuah firma hukum ternama di ibu kota. Angka yang tertera di sana sungguh di luar akal sehat manusia biasa. 65 juta dolar Amerika beserta kepemilikan penuh atas grup Nusantura. Ini adalah warisan dari kakek kandungnya yang telah lama hilang, dan baru saja ditemukan jejaknya oleh pengacara keluarga setelah pencarian bertahun-tahun. Namun, belum sempat ia mencerna kebenaran yang mengejutkan ini. Pintu depan rumah didobrak dengan kasar dari luar, hingga engselnya berderit pilu, menandakan kedatangan badai yang lain. Rian melangkah masuk dengan langkah angkuh yang sempoyongan, membawa aroma alkohol yang menyengat bercampur dengan parfum wanita yang sangat murah dan menusuk hidung. Di lengannya, seorang wanita muda dengan pakaian ketat berwarna merah, menyala menggelayut manja, sambil menatap Amara dengan tatapan penuh cemooh dan kemenangan yang tidak ditutup-tutupi. Itu adalah Bella, sekretaris pribadi Rian yang selama ini digosipkan memiliki hubungan gelap dengannya di kantor. Namun Amara selalu berusaha menepis kecurigaan itu demi keutuhan rumah tangga mereka dan demi putri kecil mereka. Rian melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke atas meja kayu tua di hadapan Amara dengan sangat kasar hingga vas bunga plastik di atasnya terjatuh. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan kecil itu, memerintahkan Amara untuk segera menandatangani dokumen perceraian malam ini, juga tanpa ada penundaan sedikit pun, karena ia sudah muak melihat wajah istrinya. Amara menatap amplop itu dengan tatapan kosong, lalu beralih menatap wajah suaminya yang merah padam karena kemarahan yang tidak beralasan dan pengaruh alkohol. Ia mencoba untuk bangkit dan berbicara. Ingin memberitahu tentang warisan yang baru saja ia terima yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Namun Rian tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bersuara. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Amara, membuatnya terhuyung dan jatuh kembali ke sofa usang yang pegasnya sudah rusak mencuat keluar. Rasa perih menjalar dengan cepat ke seluruh wajahnya, disusul rasa amis darah di sudut bibirnya yang pecah akibat benturan cincin emas yang dipakai Rian. Bella tertawa kecil melihat pemandangan brutal itu, seolah-olah penderitaan Amara adalah hiburan yang paling menyenangkan baginya malam ini. Rian mencengkeram rahang Amara dengan kuat, memaksanya menatap mata yang penuh kebencian itu, sambil melontarkan kata-kata makian yang sangat kasar. Rian dengan lantang menyatakan bahwa rumah sempit ini sekarang adalah miliknya dan Bella. Meskipun sebenarnya sertifikat rumah masih atas nama ayah Amara yang sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Ia tidak peduli pada hukum atau moralitas. Yang ia inginkan hanyalah menyingkirkan Amara agar bisa memulai hidup baru, yang ia anggap lebih berkelas bersama selingkuhannya yang muda. Suara keributan dan bentakan itu membangunkan Lina, putri kecil mereka yang baru berusia 5 tahun, yang berlari keluar dari kamar tidur, dengan wajah ketakutan dan air mata bercucuran. Gadis kecil itu memeluk kaki ibunya dengan erat, menangis memohon agar ayahnya berhenti berteriak dan memukul ibu. Namun, Rian justru menendang mainan boneka Lina yang berserakan di lantai dengan penuh emosi hingga hancur. Pria itu benar-benar telah kehilangan akal sehatnya, dibutakan oleh nafsu sesaat dan keserakahan yang membuatnya tega menyakiti darah dagingnya sendiri. Melihat kekejaman Rian terhadap putri mereka yang tidak berdosa, sesuatu di dalam diri Amara berubah drastis dalam hitungan detik, membekukan air matanya. Ia menyadari bahwa memberitahu Rian tentang warisan 65 juta dolar saat ini adalah tindakan bunuh diri yang konyol dan berbahaya. Pria di hadapannya bukan lagi suami yang ia cintai dan hormati, melainkan monster serakah yang mungkin akan membunuhnya demi menguasai harta tersebut. Jika ia tahu kebenarannya sekarang, dengan sisa tenaga yang ada, Amara bangkit berdiri tegak dan menatap Rian dengan sorot mata yang dingin dan tajam.
Sangat berbeda dari tatapan patuh yang selama ini ia tunjukkan. Ia tidak lagi memohon atau menangis, melainkan segera mengemasi beberapa pakaian Lina ke dalam tas jinjing sederhana dengan gerakan cepat. Ia memutuskan untuk pergi bukan karena kalah, tetapi untuk menyelamatkan masa depan dan nyawa anaknya dari lingkungan yang sangat beracun ini. Hujan di luar semakin deras seiring langkah kaki Amara yang menyeret koper kecil keluar dari pintu rumah yang selama ini menjadi neraka dunia baginya. Rian dan Bella berdiri di ambang pintu dengan senyum puas, tertawa lepas sambil meneriakkan hinaan bahwa Amara akan mati kelaparan di jalanan tanpa uang sepeser pun dari mereka. Air hujan yang dingin menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun api kemarahan yang membara di dada Amara membuatnya tetap hangat dan terjaga di tengah badai. Ia memeluk Lina erat-erat di bawah payung hitam yang sudah patah rangkanya, membisikkan janji suci bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi manusia yang bisa menyakiti mereka berdua. Suara tawa Rian perlahan menghilang tertelan suara guntur yang menggelegar, menandakan berakhirnya satu babak kehidupan yang menyedihkan dan dimulainya era baru yang penuh dengan perhitungan dingin. Sesampainya di jalan raya yang sepi dan basah, Amara berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip suram, menatap ke arah rumah yang baru saja ia tinggalkan. Ia merogoh saku jaketnya yang basah kuyup, memastikan ponselnya masih aman, karena di sanalah kunci kehancuran Rian tersimpan rapat dalam sebuah pesan digital. Tangan kanannya mengepal kuat. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga memutih saat ia bersumpah di bawah langit malam yang kelam dan tak bersahabat. Rian dan Bella mungkin berpikir mereka telah menang telak dengan mengusirnya seperti anjing kurap. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tidur lelap. Dengan kekayaan grup Nusantura di tangannya, Amara akan kembali bukan sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai hakim eksekutor yang akan menjatuhkan vonis paling menyakitkan bagi mereka yang telah mengkhianatinya tanpa ampun. Amara membawa Lina ke sebuah motel murah yang terletak di pinggiran kota yang kumuh. Tempat di mana dinding-dindingnya mengelupas dan bau lembab menyeruak dari karpet tua yang sudah berdebu tebal. Ia membaringkan putrinya yang sudah tertidur karena kelelahan menangis di atas kasur yang pernya mencuat. Menyelimutinya dengan jaketnya sendiri, karena selimut motel itu tampak meragukan kebersihannya. Amara duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah damai anaknya. Rasa sakit di pipi, bekas tamparan Rian kembali berdenyut, mengingatkannya pada kekejaman pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Namun, di balik rasa sakit fisik itu, sebuah tekad baja mulai terbentuk di dalam hatinya yang hancur, mengubah kesedihan menjadi bahan bakar untuk bangkit kembali. Ia tidak akan membiarkan Lina hidup dalam kemiskinan atau ketakutan lagi. Karena mulai malam ini, takdir mereka berdua akan berubah 180 derajat, berkat warisan yang ia terima. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar menahan emosi, Amara mengambil ponselnya dan menekan nomor yang tertera di bagian bawah surel dari firma hukum Wijaya Partners. Meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, telepon itu diangkat hanya dalam 3 kali dering oleh suara bariton yang terdengar sangat profesional dan penuh hormat di ujung sana. Pengacara senior bernama Pak Handoko itu terdengar sangat lega sekaligus terkejut ketika mendengar suara Amara yang tenang, mengonfirmasi identitasnya sebagai pewaris tunggal yang selama ini mereka cari ke seluruh pelosok negeri. Amara dengan tegas meminta pertemuan darurat pagi ini juga untuk menandatangani semua dokumen pengalihan aset dan pencairan dana tunai segera. Pak Handoko menyanggupi tanpa banyak bertanya, menyadari urgensi dari nada bicara Amara, dan berjanji akan mengirimkan mobil jemputan pribadi ke lokasi manapun yang Amara inginkan saat matahari terbit nanti. Sinar matahari pagi yang pucat menembus tirai tipis motel ketika sebuah sedan hitam mewah mengkilap berhenti tepat di depan bangunan yang tampak menyedihkan itu, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu untuk Amara yang masih mengenakan pakaian semalam yang kusut. Namun sorot matanya kini memancarkan aura yang berbeda. Ia menggendong Lina dengan kepala tegak, masuk ke dalam mobil yang interior kulitnya berbau kemewahan.
meninggalkan masa lalunya yang penuh penderitaan di trotoar motel murah tersebut. Perjalanan menuju distrik bisnis pusat terasa seperti mimpi, melewati gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Salah satunya adalah menara utama grup Nusantura yang kini menjadi miliknya. Amara memandang gedung itu dari balik kaca jendela yang gelap. Membayangkan betapa Rian akan gemetar ketakutan jika tahu bahwa istri yang dibuangnya kini adalah pemilik gedung tempat ia sering memohon kontrak kerjasama. Sesampainya di kantor firma hukum yang terletak di lantai teratas gedung paling prestisius di ibu kota, Amara disambut langsung oleh jajaran direksi dan tim pengacara senior yang sudah menunggu kedatangannya. Meskipun penampilan fisiknya terlihat berantakan dengan memar yang mulai membiru di wajahnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani menatapnya dengan pandangan merendahkan atau bertanya tentang luka itu. Pak Handoko memimpin pertemuan dengan efisiensi tinggi, membacakan rincian aset yang meliputi uang tunai di Bank Swiss, saham mayoritas di berbagai perusahaan multinasional, serta properti mewah yang tersebar di beberapa negara. Nilai total 65 juta dolar itu hanyalah aset likuid. Belum termasuk valuasi aset properti dan nilai merek dagang grup Nusantura yang menguasai pasar logistik dan manufaktur di seluruh wilayah Asia Tenggara. Tangan Amara bergerak lincah menandatangani tumpukan dokumen tebal itu. Setiap goresan pena meresmikan statusnya sebagai salah satu wanita terkaya dan paling berkuasa di negeri ini. Setelah proses legalitas selesai, hal pertama yang dilakukan Amara adalah meminta akses ke rekening darurat dan sebuah kartu kredit tanpa batas Black Card untuk keperluan mendesak dirinya dan Lina. Ia juga menginstruksikan Pak Handoko untuk merahasiakan identitasnya sebagai pemilik baru grup Nusantura dari publik untuk sementara waktu, terutama dari media massa. Ia ingin bermain cantik dalam bayang-bayang, mengamati musuh-musuhnya dari kejauhan sebelum memberikan serangan yang mematikan pada waktu yang tepat. Pak Handoko mengangguk paham, melihat kilatan kecerdasan dan strategi di mata klien barunya itu. Sebuah kualitas yang sangat mirip dengan mendiang kakek Amara, sang pendiri konglomerasi. Sebelum meninggalkan kantor, Amara meminta tim hukum untuk mencarikan apartemen penthouse dengan keamanan tingkat tinggi yang bisa ditempati hari ini juga, karena ia tidak ingin Rian tahu di mana ia tinggal. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil yang kini terasa lebih luas namun berantakan, Rian terbangun dengan kepala yang masih pening akibat pesta minuman keras semalam suntuk. Ia melihat Bella yang masih tertidur pulas di sampingnya, mendengkur pelan, dan merasa seolah-olah ia adalah pria paling beruntung di dunia karena berhasil menyingkirkan benalu dalam hidupnya. Rian bangkit dan berjalan menuju dapur, menendang sisa-sisa barang milik Amara yang belum sempat dibereskan, lalu membuka kulkas untuk mengambil air dingin. Pikirannya melayang pada rencana bisnisnya yang ambisius. Yakin bahwa tanpa beban biaya hidup anak dan istri, ia bisa mengalokasikan seluruh gajinya untuk modal usaha. Ia dengan percaya diri membuka aplikasi perbankan di ponselnya, mengajukan pinjaman online dalam jumlah besar dengan bunga tinggi. Yakin bahwa proyek besar yang sedang ia incar akan segera cair dan menutupi semua utang tersebut dalam waktu singkat. Bella terbangun tak lama kemudian, merengek manja meminta sarapan mewah dan mengajak Rian pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan untuk merayakan kebebasan mereka berdua. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Rian menyetujui permintaan itu, membayangkan dirinya berjalan bergandengan tangan dengan wanita cantik dan muda, memamerkan kesuksesan semuanya kepada dunia. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik yang mereka habiskan untuk bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah detik yang membawa mereka semakin dekat menuju kehancuran total. Rian bahkan sempat mengirim pesan suara kepada teman-temannya, membual bahwa ia baru saja membersihkan rumah dan siap untuk naik ke level kehidupan yang lebih tinggi sebagai pengusaha sukses. Keangkuhan telah menutup mata batinnya, membuatnya tidak mampu melihat jurang terjal yang sedang menganga lebar, tepat di depan langkah kakinya yang sombong itu. Di sisi lain kota, Amara dan Lina kini berada di dalam sebuah suite mewah di Hotel Bintang 5 sambil menunggu apartemen baru mereka siap untuk dihuni. Amara berdiri di depan cermin besar kamar mandi marmer,
menatap pantulan dirinya yang menyedihkan dengan sisa darah kering di sudut bibir dan rambut yang kusut masai. Ia menyalakan keran air hangat, membiarkan uap memenuhi ruangan. Lalu perlahan membersihkan setiap inci tubuhnya dari kotoran dan jejak sentuhan kasar Ryan. Air mata kembali menetes. Bukan karena sedih, melainkan sebagai pelepasan terakhir dari masa lalu yang kelam. Bercampur dengan air shower yang membasuh tubuhnya. Setelah selesai mandi dan mengenakan jubah mandi sutra yang lembut, Amara memanggil layanan kamar untuk memesan makanan terbaik bagi Lina, dan memanggil layanan salon serta penata gaya pribadi personal shopper untuk datang ke kamarnya segera. Transformasi Amara dimulai hari itu juga. Bukan semata-mata untuk memuaskan hasrat belanja, melainkan sebagai strategi perang psikologis untuk membangun citra barunya yang tak tersentuh. Penata rambut profesional memotong rambut panjangnya yang kusam menjadi model bob sebahu yang elegan dan tegas, memberikan kesan wanita karier yang dinamis dan berwibawa. Wajahnya dirias tipis namun berkelas, menyamarkan memar di pipinya dengan teknik koreksi warna yang sempurna, sehingga ia terlihat segar dan bercahaya. Amara memilih serangkaian pakaian kerja dari desainer ternama, blazer berpotongan tajam, celana bahan berkualitas tinggi, dan sepatu hak tinggi yang akan menjadi baju zirahnya dalam medan pertempuran bisnis. Ketika ia melihat dirinya kembali di cermin beberapa jam kemudian, sosok wanita lemah yang diusir suaminya semalam telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh seorang CEO, wanita yang siap menaklukkan dunia korporat dengan tangan dingin. Sore harinya, Amara dan Lina pindah ke sebuah penthouse mewah di kawasan elit yang memiliki sistem keamanan berlapis dan akses lift pribadi yang tidak bisa sembarangan dimasuki orang. Dari jendela kaca setinggi langit-langit di ruang tamunya yang luas, Amara bisa melihat seluruh pemandangan kota Jakarta yang mulai menyalakan lampu-lampunya di kala senja. Ia mendudukkan Lina di pangkuannya, menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa ini adalah rumah baru mereka, dan tidak akan ada lagi orang jahat yang bisa masuk ke sini. Lina tampak takjub dan bahagia, berlarian kecil di atas lantai marmer yang dingin, melupakan trauma semalam sejenak, berkat kenyamanan yang ibunya berikan. Amara tersenyum tipis. Namun pikirannya sudah melayang jauh ke tumpukan berkas digital yang baru saja dikirimkan oleh Pak Handoko ke tablet barunya, tentang struktur perusahaan grup Nusantura. Malam itu, setelah Lina tertidur lelap di kamar barunya yang seperti istana putri dongeng, Amara duduk di ruang kerjanya yang hening sambil mempelajari diagram alur bisnis perusahaannya. Jarinya berhenti pada satu nama anak perusahaan kecil dalam daftar pemasok vendor yang bekerja sama dengan salah satu divisi logistik Nusantura, yaitu CV Maju Jaya Abadi, perusahaan rintisan milik Ryan. Data menunjukkan bahwa hampir 80% pendapatan perusahaan Ryan bergantung pada kontrak subkontraktor dari Nusantura. Sebuah fakta yang mungkin Ryan sendiri lupa atau anggap remeh karena merasa posisinya aman. Amara menyadari bahwa nyawa bisnis Ryan sebenarnya berada di telapak tangannya. Satu jentikan jari untuk memutus kontrak itu akan membuat Ryan bangkrut seketika. Namun, Amara memutuskan bahwa kematian langsung terlalu mudah dan tidak cukup menyakitkan untuk membayar air mata yang telah tumpah selama bertahun-tahun ini. Ia mulai menyusun rencana yang lebih sadis dan metodis, yaitu membiarkan Ryan merasa sukses terlebih dahulu, memberinya harapan palsu, sebelum menarik karpet dari bawah kakinya saat ia berada di puncak tertinggi. Amara menghubungi Direktur Operasional Nusantura melalui saluran telepon terenkripsi, memberikan instruksi spesifik untuk meninjau ulang kualitas pengiriman dari perusahaan Ryan dengan standar yang diperketat secara tidak wajar. Ia ingin melihat Ryan panik perlahan, berlarian mencari pinjaman untuk menutupi denda keterlambatan, dan bertengkar dengan Bella karena masalah uang yang mulai menipis. Ini adalah permainan catur jangka panjang, dan Amara baru saja memindahkan bidak pertamanya dengan langkah yang sangat kalkulatif dan mematikan. Di kejauhan, Ryan mungkin sedang tertawa, tetapi di Menara Gading ini, Sang Ratu sedang bersiap untuk melakukan skakmat yang tak terelakkan.
Sinar matahari pagi yang cerah menembus dinding kaca lantai 40, gedung pencakar langit Nusantara Tower, menyinari ruang rapat eksekutif yang didominasi oleh perabotan kayu mahoni gelap dan kursi kulit berkualitas tinggi. Amara duduk di ujung meja panjang dengan postur tubuh tegak sempurna. Mengenakan setelan jas kerja berwarna biru tua yang dijahit khusus untuk menonjolkan kewibawaan barunya sebagai pemimpin tertinggi perusahaan raksasa ini. Di hadapannya, belasan direktur senior yang rata-rata adalah pria paruh baya, tampak duduk dengan gelisah. Sesekali saling bertukar pandang penuh keraguan meremehkan kemampuan wanita muda yang tiba-tiba mengambil alih kemudi kapal besar ini. Namun, keraguan mereka perlahan sirna berganti kekaguman. Saat Amara mulai membedah laporan keuangan kuartal terakhir dengan ketajaman analisis yang luar biasa, menunjukkan pemahaman mendalam tentang celah inefisiensi yang selama ini terabaikan oleh manajemen lama, suara Amara terdengar tenang, namun tegas saat ia menunjuk grafik batang di layar proyektor raksasa, menyoroti kebocoran anggaran pada divisi logistik yang menangani distribusi barang ke wilayah pinggiran kota. Ia tidak perlu meninggikan suaranya untuk mendapatkan perhatian penuh, karena aura kekuasaan yang ia pancarkan secara alami membuat ruangan itu hening senyap mendengarkan setiap instruksinya, tanpa menyebut nama secara spesifik di depan forum. Ia menginstruksikan direktur operasional untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua vendor pihak ketiga yang memiliki performa di bawah standar kualitas baru yang ia tetapkan. Ini adalah langkah strategis pertamanya. Sebuah perintah yang terdengar profesional dan objektif di telinga para eksekutif. Namun sebenarnya merupakan belati tajam yang diarahkan tepat ke jantung bisnis kecil milik mantan suaminya yang sangat bergantung pada kontrak ini. Setelah rapat yang melelahkan itu selesai, Amara kembali ke ruang kerjanya yang luas dan mewah. Tempat di mana ia bisa melepas topeng ketegasannya sejenak dan kembali menjadi wanita yang terluka, namun sedang membalas dendam. Ia membuka tablet kerjanya dan mengakses data spesifik mengenai CV Maju Jaya Abadi. Perusahaan yang dibangun Rian dengan susah payah, namun dikelola dengan manajemen yang buruk dan penuh kecurangan. Data di layar menunjukkan bahwa faktur tagihan bulan lalu dari perusahaan Rian belum dibayarkan karena adanya perselisihan administrasi. Sebuah celah kecil yang sengaja dibiarkan menganga oleh tim keuangan atas perintah rahasia Amara. Ia tersenyum tipis, membayangkan kepanikan yang mungkin sedang terjadi di kantor kecil Rian saat ini, ketika mereka menyadari bahwa arus kas utama mereka sedang tersumbat tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, di sebuah ruko sempit yang disewa sebagai kantor operasional CV Maju Jaya Abadi, suasana kacau balau mulai terasa mencekik leher. Rian yang sedang duduk di balik meja kerjanya yang berantakan. Telepon di mejanya terus berdering tanpa henti. Suara para penagih utang dan supplier bahan bakar yang menuntut pembayaran segera terdengar silih berganti memekakan telinga. Rian memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Rasa pening akibat mabuk semalam belum sepenuhnya hilang. Kini ditambah dengan tekanan finansial yang datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi. Ia mencoba menghubungi bagian keuangan Nusantara untuk menanyakan status pencairan dananya. Namun, panggilan itu hanya dijawab oleh mesin penjawab otomatis atau staf junior yang memberikan jawaban berbelit-belit tanpa kepastian. Rian menggebrak meja dengan frustrasi. Tidak mengerti mengapa proses yang biasanya lancar dan mudah, kini berubah menjadi birokrasi yang rumit dan menghambat kelangsungan bisnisnya. Di tengah kekalutan itu, pintu ruangan Rian terbuka lebar, menampilkan sosok Bella yang masuk dengan wajah cemberut, sambil menenteng tas belanjaan dari butik mahal, yang isinya mungkin tidak seberapa. Wanita itu langsung mengeluh tentang kartu kredit Rian yang ditolak saat ia mencoba membeli sepasang sepatu hak tinggi edisi terbatas di pusat perbelanjaan tadi siang. Membuatnya merasa sangat malu di depan pelayan toko. Bukannya menenangkan atau membantu Rian mencari solusi atas masalah perusahaan. Bella justru menuduh Rian pelit dan mulai membandingkannya dengan mantan bosnya yang jauh lebih royal dalam memberikan uang belanja. Rian yang sedang stres berat akhirnya membentak Bella untuk diam. Sebuah tindakan yang jarang ia lakukan sebelumnya.
memicu pertengkaran hebat di antara mereka berdua yang terdengar hingga ke ruang kerja karyawan di luar. Para karyawan Rian yang hanya berjumlah segelintir orang itu mulai saling berbisik khawatir. Menduga bahwa perusahaan tempat mereka bekerja sedang berada di ambang kebangkrutan karena gaji mereka pun sudah terlambat 2 hari. Mereka melihat perubahan drastis pada bos mereka yang dulunya terlihat optimis dan penuh gaya. Kini berubah menjadi sosok yang emosional dan paranoid setiap kali telepon berdering. Rian menyadari tatapan curiga anak buahnya dan berusaha mengendalikan diri. Lalu dengan gaya sok berkuasa, ia mengumumkan bahwa keterlambatan pembayaran hanyalah masalah teknis perbankan biasa yang akan selesai besok. Ia berbohong untuk menutupi ketakutan sejatinya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Nusantura tidak mungkin memutus kontrak dengan mitra lama seperti dirinya, tanpa menyadari bahwa pemilik baru raksasa itu sedang mengincarnya. Kembali ke Menara Gading Nusantura. Amara sedang menikmati makan siang sehat yang disajikan oleh koki pribadi di ruang istirahat kantornya sambil membaca laporan intelijen bisnis terbaru. Ia mengetahui bahwa Rian baru saja mengajukan pinjaman darurat ke sebuah bank swasta dengan menjaminkan aset-aset perusahaan yang nilainya sebenarnya sudah menyusut drastis. Amara tidak berniat memblokir pinjaman itu. Sebaliknya, ia ingin Rian mendapatkan uang tersebut agar ia semakin terjerat dalam lilitan hutang yang lebih dalam dan mematikan. Dengan membiarkan Rian merasa lega sesaat karena mendapatkan suntikan dana segar, Amara sedang menyiapkan jebakan yang jauh lebih menyakitkan ketika nantinya sumber pendapatan utama Rian benar-benar diputus total. Strategi ini, ia pelajari dari mendiang kakeknya. Jangan hanya mengalahkan musuhmu, tetapi biarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri dengan keserakahan dan kebodohan mereka. Sore harinya, Amara memanggil manajer Departemen Pengadaan Barang untuk menghadap ke ruangannya guna membahas evaluasi kinerja vendor untuk bulan depan dengan agenda khusus. Ia memerintahkan agar standar pengemasan dan ketepatan waktu pengiriman diperketat hingga ke toleransi 0%. Sebuah syarat yang hampir mustahil dipenuhi oleh perusahaan kecil dengan manajemen buruk seperti milik Rian. Setiap kesalahan kecil, sekecil goresan pada kemasan atau keterlambatan 5 menit saja, akan dikenakan denda penalti yang sangat besar sesuai klausul kontrak yang selama ini tidak pernah ditegakkan secara kaku. Manajer pengadaan itu mengangguk patuh sambil mencatat instruksi tersebut. Sedikit heran dengan ketegasan bos barunya, namun tidak berani bertanya lebih jauh karena melihat sorot mata Amara yang dingin dan tak terbantahkan. Rian yang baru saja mendapatkan persetujuan pinjaman dari bank, merasa seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Kembali merasa di atas angin dan tak terkalahkan. Ia segera mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Bella untuk membujuk wanita itu agar tidak marah lagi, dan menggunakan sisanya untuk membayar sebagian kecil hutang operasional yang paling mendesak. Dengan sisa uang pinjaman di tangan, Rian kembali merencanakan ekspansi bisnis yang tidak realistis. Memesan armada truk baru secara kredit dengan asumsi bahwa kontrak dengan Nusantura akan terus berjalan selamanya. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Dan gunting raksasa yang dipegang oleh mantan istrinya sedang perlahan-lahan mengiris tali tersebut, serat demi serat. Kepercayaan diri Rian yang melambung tinggi adalah fata morgana yang berbahaya. Membuatnya buta terhadap tanda-tanda kehancuran yang sudah sangat jelas di depan mata. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk operasional bagi CV Maju Jaya Abadi. Ketika truk-truk mereka mulai ditolak masuk ke gudang Nusantura, karena alasan-alasan sepele yang tidak masuk akal bagi Rian. Sopir-sopir Rian menelepon dengan panik, melaporkan bahwa petugas pemeriksa kualitas di gudang Nusantura kini memeriksa setiap barang dengan kaca pembesar dan menolak satu truk penuh, hanya karena satu kotak yang penyok. Rian harus menanggung biaya transportasi balik dan kerugian barang, ditambah denda penalti yang langsung dipotong dari tagihan yang seharusnya ia terima bulan itu. Arus kas yang baru saja ditambal dengan uang pinjaman kembali berdarah-darah dengan cepat. Bocor dari segala sisi, seperti ember usang yang penuh lubang. Rian mencoba melobi orang dalam di gudang yang dulu bisa ia suap dengan rokok dan uang kopi. Namun orang-orang itu kini menolak mentah-mentah,
karena takut pada audit ketat dari manajemen baru. Di tengah tekanan yang semakin menghimpit, Bella mulai menunjukkan warna aslinya yang egois. Lebih peduli pada jadwal perawatan kulitnya daripada krisis yang sedang dihadapi pasangannya. Ia terus merengek meminta liburan ke Bali yang pernah dijanjikan Rian bulan lalu. Sama sekali tidak peka terhadap fakta bahwa Rian sedang berjuang mati-matian agar perusahaan tidak gulung tikar. Pertengkaran demi pertengkaran menjadi menu sehari-hari di rumah kontrakan mereka. Menggantikan kemesraan palsu yang dulu mereka pamerkan saat masih berselingkuh di belakang Amara. Rian mulai merindukan ketenangan yang dulu ia rasakan saat pulang ke rumah disambut oleh Amara yang sabar dan pengertian. Namun, ego laki-lakinya yang terlalu besar menepis pikiran itu dengan cepat. Ia meyakinkan dirinya bahwa Bella hanyalah sedang manja, dan semua ini akan berlalu begitu ia berhasil membereskan masalah kecil dengan Nusantura. Amara memantau semua kekacauan ini dari kejauhan melalui laporan harian yang masuk ke mejanya. Setiap angka kerugian Rian memberikan kepuasan tersendiri baginya. Namun, ia tahu bahwa ini belum saatnya untuk memberikan pukulan terakhir. Ia ingin Rian dan Bella merasakan ketakutan akan kemiskinan merayap perlahan ke dalam tulang sumsum mereka. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki kepastian hari esok. Sama seperti yang ia rasakan saat diusir keluar rumah di tengah hujan badai malam itu. Amara kemudian meminta sekretarisnya untuk menyusun undangan acara gala dinner tahunan Nusantura. Sebuah acara pesta paling mewah tahun ini yang akan mengundang seluruh mitra bisnis elit. Ia secara khusus meminta agar nama Rian dimasukkan ke dalam daftar undangan VIP. Sebuah taktik psikologis untuk memberi harapan palsu, sekaligus menarik musuhnya keluar dari sarang menuju panggung eksekusi. Ketika undangan berlapis emas itu tiba di meja kerja Rian yang berantakan beberapa hari kemudian, mata pria itu berbinar terang, seolah melihat tiket menuju surga. Ia menganggap undangan ini sebagai bukti bahwa manajemen Nusantura masih menghargainya sebagai mitra penting. Dan masalah-masalah di gudang belakangan ini hanyalah ulah oknum bawahan yang mencari masalah. Rian dengan penuh semangat menunjukkan undangan itu kepada Bella. Menjanjikan bahwa di pesta itulah ia akan melobi langsung para direktur utama untuk memuluskan kontraknya kembali. Mereka berdua langsung berpelukan kegirangan. Membayangkan diri mereka berjalan di karpet merah bersama para taipan bisnis. Tanpa menyadari bahwa undangan itu adalah surat panggilan menuju pengadilan hukuman mereka sendiri. Amara menutup hari kerjanya dengan berdiri di dekat jendela besar apartemennya. Memandangi lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip indah di bawah sana bagaikan lautan bintang. Lina sudah tertidur pulas di kamar sebelah setelah mendengarkan dongeng sebelum tidur. Hidup dalam kenyamanan dan keamanan yang kini bisa Amara jamin sepenuhnya. Ia memegang gelas berisi air mineral, menatap pantulan wajahnya di kaca yang kini terlihat jauh lebih kuat dan dingin daripada wanita lemah yang dulu menangis memohon belas kasih. Roda nasib telah berputar, dan kini kendali permainan sepenuhnya berada di tangannya. Ia akan memastikan bahwa Rian dan Bella menaiki puncak harapan tertinggi hanya untuk dijatuhkan ke dasar jurang yang paling dalam. Pesta gala nanti akan menjadi panggung sandiwara terakhir mereka. Dan Amara sudah tidak sabar untuk membuka tirai pertunjukan tersebut. Amara kembali duduk di meja kerjanya di rumah. Membuka laci terkunci dan mengeluarkan sebuah berkas lama yang berisi bukti-bukti kecurangan Rian dalam memalsukan laporan pajak perusahaannya tahun lalu. Dokumen ini ia temukan secara tidak sengaja saat masih menjadi istri yang rajin membereskan berkas-berkas suaminya. Dan kini dokumen itu menjadi salah satu amunisi cadangan yang sangat mematikan. Ia belum berencana menggunakannya sekarang. Ia menyimpannya sebagai kartu as pamungkas jika Rian mencoba melakukan perlawanan hukum di kemudian hari. Persiapan Amara begitu teliti dan berlapis, menutup segala kemungkinan bagi Rian untuk bisa meloloskan diri dari jaring laba-laba yang telah ia tenun dengan rapi. Malam semakin larut, namun mata Amara masih menyala terang. Terjaga oleh adrenalin, pembalasan dendam yang terasa manis, namun juga dingin. Sementara itu, Rian dan Bella menghabiskan malam itu dengan merencanakan pakaian apa yang akan mereka kenakan di acara gala.
berdebat tentang warna dan merek yang paling bisa menunjukkan status sosial mereka. Mereka bahkan berencana menyewa mobil mewah untuk malam itu agar tidak kalah gengsi dengan tamu undangan lainnya yang datang dengan kendaraan super mahal. Ketidaktahuan mereka akan nasib yang menunggu sungguh tragis sekaligus menggelikan. Seperti ngengat yang terbang riang menuju nyala api yang akan menghanguskan sayap-sayapnya. Mereka tidur dengan mimpi indah tentang kekayaan dan pengakuan. Sementara di seberang kota, sang pemilik takdir mereka sedang tersenyum dingin, menantikan saat yang tepat untuk memadamkan cahaya mimpi mereka selamanya. Persiapan untuk acara gala dinner tahunan grup Nusantura telah mencapai tahap akhir yang sangat megah dan memukau. Mengubah balai sidang terbesar di kota itu menjadi istana emas yang berkilauan. Amara secara pribadi mengawasi setiap detail kecil dari acara ini. Mulai dari pemilihan bunga impor, hingga penempatan kursi para tamu undangan yang sangat strategis. Ia ingin memastikan bahwa malam ini akan menjadi panggung sandiwara yang sempurna, di mana ia akan memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai ratu baru yang memegang kendali penuh. Bagi Amara, pesta mewah ini bukanlah sekadar perayaan kesuksesan bisnis perusahaan semata, melainkan sebuah jaring laba-laba raksasa yang indah, namun mematikan yang dirancang khusus untuk menjerat mangsa utamanya. Ia tersenyum dingin saat melihat nama Rian dan Bella tertera dalam daftar tamu yang dikonfirmasi hadir. Membayangkan betapa mereka akan terpesona oleh kemewahan yang sebenarnya adalah upacara pemakaman bagi masa depan mereka. Di seberang kota yang sibuk, Rian sedang melakukan perjudian terbesar dalam hidupnya dengan mencairkan sisa dana operasional perusahaan yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji karyawan bulan ini. Ia dibutakan oleh ambisi untuk tampil memukau di hadapan para petinggi Nusantura. Yakin bahwa penampilan yang meyakinkan adalah kunci utama untuk memenangkan kembali kepercayaan mereka, Rian menyewa sebuah tuxedo desainer ternama dan memesan mobil limusin sewaan untuk satu malam demi menciptakan ilusi kesuksesan yang padahal sudah sangat rapuh di dalamnya. Ia mengabaikan peringatan dari staf akuntansinya yang memohon agar uang itu tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan angkuh, ia mengatakan bahwa ini adalah investasi pemasaran yang akan menghasilkan keuntungan berlipat ganda besok pagi. Kepercayaan diri Rian telah berubah menjadi delusi akut, membuatnya tidak mampu membedakan antara realitas bisnis yang kejam dan fantasi gaya hidup yang ia idamkan. Bella tidak mau kalah dalam persiapan menuju malam yang ia anggap sebagai debut sosialitanya ini. Ia menyeret Rian ke butik perhiasan paling mahal di pusat perbelanjaan elit. Wanita itu merengek manja meminta kalung berlian yang harganya setara dengan biaya sewa kantor Rian selama setahun. Bersikeras bahwa ia harus terlihat paling bersinar di antara para istri pejabat lainnya. Meskipun Rian sempat ragu dan berkeringat dingin melihat label harganya, ia akhirnya menyerah pada tuntutan Bella demi menjaga gengsi dan ego lelakinya di depan pelayan toko yang menatap mereka. Gesekan kartu kredit terakhir Rian yang hampir mencapai batas limit menjadi suara lonceng kematian bagi stabilitas finansial mereka. Namun Bella hanya peduli pada kilauan batu mulia di lehernya. Mereka berdua berjalan keluar dari butik dengan dagu terangkat tinggi, tidak menyadari bahwa mereka baru saja menggantungkan tali jerat di leher masing-masing dengan sukarela. Malam yang dinantikan akhirnya tiba. Langit Jakarta yang cerah seolah turut mendukung drama besar yang akan segera dipentaskan di bawah gemerlap lampu kota. Amara berdiri di depan cermin besar di kamar rias pribadinya yang terletak di belakang panggung utama, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan dan memancarkan aura dominasi yang kuat. Gaun itu dirancang khusus untuk menonjolkan lekuk tubuhnya sekaligus memberikan kesan wibawa yang tak terbantahkan. Sangat berbeda dengan daster lusuh yang biasa ia pakai saat masih menjadi istri Rian. Penata rias memulas bibirnya dengan warna merah menyala yang senada, menciptakan senyuman misterius yang bisa membuat siapa saja yang melihatnya merasa terintimidasi. Amara menatap pantulan dirinya untuk terakhir kali, mengucapkan selamat tinggal pada wanita lemah di masa lalu, dan menyambut kelahiran sang penguasa baru yang siap menghancurkan musuhnya, tanpa menyentuh mereka secara fisik. Rian dan Bella tiba di lobi hotel tempat acara berlangsung dengan menaiki limusin sewaan mereka.
mencoba berakting seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan kemewahan tingkat tinggi seperti ini. Setiap harinya, mereka melangkah keluar disambut oleh jepretan kamera wartawan yang sebenarnya menunggu kedatangan selebriti lain. Namun Ryan dengan percaya diri melambaikan tangan, seolah dialah bintang utamanya. Bella menggandeng lengan Ryan dengan erat, memamerkan perhiasan dan tas barunya kepada siapa saja yang lewat. Matanya berbinar melihat dekorasi emas dan kristal yang menghiasi pintu masuk. Namun, di balik senyum lebar mereka, Ryan merasakan kegugupan yang luar biasa karena ia tahu saku dompetnya kini hampir kosong melompong setelah foya-foya kemarin. Ia berharap bisa segera bertemu dengan direksi Nusantura untuk membicarakan perpanjangan kontrak dan mungkin meminta uang muka proyek malam ini juga. Ketika mereka memasuki ballroom utama yang megah, Ryan dan Bella segera menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan para raksasa bisnis yang sebenarnya berkumpul di sana. Orang-orang di sekitar mereka membicarakan topik investasi triliunan rupiah dan merger perusahaan global. Sementara Ryan hanya pusing memikirkan tagihan listrik kantor yang menunggak. Ryan mencoba menyapa beberapa pengusaha yang ia kenal dari majalah bisnis. Namun mereka hanya memberikan anggukan sopan sekilas, lalu kembali mengabaikannya, seolah ia tidak ada. Rasa asing dan terisolasi mulai merayap di hati Ryan. Namun ia menutupi rasa minder itu dengan mengambil gelas sampanye dan tertawa terlalu keras pada lelucon yang tidak lucu. Bella, di sisi lain, sibuk bersuah foto di setiap sudut ruangan untuk diunggah ke media sosial. Berusaha membangun citra palsu kepada teman-temannya bahwa ia kini adalah bagian dari kalangan elit. Dari balkon VIP yang tertutup kaca satu arah di lantai mezanin, Amara duduk di kursi beludru sambil memegang gelas anggur, mengamati gerak-gerik Ryan dan Bella di lantai bawah, seperti elang mengincar tikus. Ia melihat betapa canggungnya Ryan berusaha masuk ke dalam lingkaran percakapan orang-orang penting, dan betapa noraknya penampilan Bella yang terlalu berlebihan dibandingkan tamu lain yang tampil elegan dan bersahaja. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi Amara. Melihat mantan suaminya berjuang mati-matian untuk mendapatkan pengakuan dari dunia yang kini berada di bawah telapak kaki Amara. Ia memberi isyarat kepada kepala keamanan melalui earpiece kecil di telinganya untuk memastikan tidak ada gangguan saat ia turun nanti. Karena momen penyingkapan identitasnya harus berjalan mulus tanpa cacat sedikit pun. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu undangan tentang sosok pemilik baru grup Nusantura yang misterius dan dikabarkan akan tampil perdana malam ini untuk memberikan pidato visi perusahaan. Ryan yang mendengar rumor tersebut segera berbisik kepada Bella untuk bersiap-siap memasang wajah paling manis karena mereka harus menjadi orang pertama yang menyalami pemilik baru tersebut. Ryan berfantasi bahwa jika ia bisa mengambil hati sang pemilik baru, maka semua masalah bisnisnya akan selesai dalam sekejap mata, dan ia akan kembali jaya. Sungguh sebuah ironi yang sangat pahit. Karena orang yang sangat ingin ia pikat, dan ia manfaatkan itu adalah wanita yang sama yang ia pukul, dan ia usir ke dalam hujan badai beberapa minggu lalu. Ketidaktahuan Ryan adalah hiburan terbaik bagi Amara yang kini mulai beranjak dari kursinya, siap untuk menuruni tangga utama menuju panggung eksekusi. Lampu-lampu di ballroom perlahan meredup, menyisakan satu sorotan lampu utama yang terarah ke podium di tengah panggung, menandakan acara puncak akan segera dimulai. Musik orkestra yang megah mulai mengalun, membungkam riuh rendah percakapan para tamu yang kini menoleh serentak ke arah panggung dengan penuh antusiasme dan rasa penasaran. Jantung Ryan berdegup kencang karena harapan dan kecemasan. Ia meremas tangan Bella dengan kuat, berdoa dalam hati agar malam ini menjadi titik balik keberuntungannya. Di balik tirai, beludru tebal di samping panggung, Amara menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya sendiri. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin kemenangan yang sudah di depan mata. Langkah kakinya mantap saat ia mulai berjalan mendekati mikrofon, siap untuk meruntuhkan dunia. Ryan hanya dengan kehadirannya yang tak terduga. MC, acara dengan suara lantang dan penuh hormat akhirnya mengumumkan nama yang paling ditunggu-tunggu malam itu.
memanggil pemilik baru grup Nusantara untuk naik ke atas panggung. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan bergerak cepat membelah kegelapan ruangan. Berhenti tepat di puncak tangga marmer, tempat seorang wanita anggun berdiri tegak, Laksana, Dewi Keadilan. Amara melangkah turun dengan perlahan. Gaun merah marunnya menjuntai indah, menyapu lantai. Setiap langkah kakinya memancarkan aura kekuasaan yang membuat ribuan tamu undangan menahan napas karena terpesona. Tepuk tangan meriah bergemuruh memenuhi ruangan ballroom yang megah itu. Namun bagi Rian, suara itu terdengar samar, seolah ia sedang berada di dalam air. Tenggelam oleh detak jantungnya sendiri, yang berpacu liar tak terkendali saat matanya menangkap sosok wanita di atas panggung itu. Gelas sampahnya yang dipegang Rian terlepas dari jari-jarinya yang tiba-tiba menjadi kaku dan licin oleh keringat dingin. Jatuh menghantam lantai karpet dengan suara yang teredam, namun cukup mengejutkan Bella di sampingnya. Rian membelalakan matanya lebar-lebar. Mulutnya ternganga tak percaya. Berusaha menyangkal apa yang dilihat oleh kedua bola matanya sendiri detik ini. Sosok wanita cantik, berwibawa, dan diagungkan oleh para konglomerat itu, memiliki wajah yang sama persis dengan istri yang ia pukuli, dan ia usir ke dalam hujan badai beberapa minggu lalu. Otaknya berusaha mencari alasan logis. Mungkin itu saudara kembar Amara yang hilang. Atau mungkin ia sedang berhalusinasi karena terlalu banyak minum alkohol. Karena tidak mungkin Amara yang kumal bisa berubah menjadi ratu semalam. Bella yang melihat reaksi aneh Rian segera menyikut pinggang pria itu dengan kesal. Bertanya dengan nada ketus mengapa ia menjatuhkan gelas dan mempermalukan mereka di depan umum. Namun, saat Bella mengikuti arah pandangan Rian yang terpaku ke panggung, wajahnya yang penuh riasan tebal itu seketika memucat seperti mayat hidup. Ia mengenali wajah itu. Wajah wanita yang selama ini ia hina dan ia remehkan sebagai benalu tak berguna. Kini berdiri di pusat dunia yang sangat ingin Bella masuki. Rasa iri, takut, dan bingung bercampur menjadi satu adonan pahit di tenggorokannya. Membuat Bella sulit bernapas seolah oksigen di ruangan itu tiba-tiba tersedot habis oleh kehadiran Amara yang begitu mendominasi. Amara berdiri di belakang podium kristal, menatap lautan manusia di hadapannya dengan senyuman tipis yang penuh arti. Matanya yang tajam menyapu ruangan hingga berhenti tepat di titik, di mana Rian dan Bella berdiri mematung. Tatapan mereka bertemu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Dan dalam tatapan itu, Amara mengirimkan pesan tanpa suara yang jelas. Aku melihatmu, dan tamatlah riwayatmu. Rian merasakan lututnya gemetar hebat. Sebuah ketakutan purba merayap naik dari tulang belakangnya. Menyadari bahwa undangan VIP yang ia banggakan itu bukanlah tiket menuju kesuksesan, melainkan surat panggilan menuju pengadilan eksekusi publik yang telah disiapkan khusus untuknya. Amara memulai pidatonya dengan suara yang tenang, namun berwibawa, membahas tentang integritas, kejujuran, dan konsekuensi dari pengkhianatan dalam dunia bisnis maupun kehidupan pribadi. Setiap kata yang keluar dari bibir Amara terasa seperti cambukan yang menghantam ego Rian bertubi-tubi, menelanjangi kemunafikan yang selama ini ia sembunyikan di balik setelan jas sewaannya. Amara berbicara tentang bagaimana grup Nusantara akan membersihkan diri dari mitra-mitra benalu yang tidak memiliki etika. Sebuah pernyataan yang membuat Rian merasa seolah ada target bidik laser tepat di dahinya. Tidak tahan dengan tekanan psikologis yang menghimpit dada. Rian, dengan sisa-sisa keangkuhan dan kepanikan yang tidak rasional, memutuskan untuk melakukan tindakan nekat. Ia berpikir jika ia bisa mengklaim hubungannya dengan Amara di depan umum sekarang, mungkin ia masih bisa menyelamatkan posisinya atau setidaknya mendapatkan bagian dari kekayaan itu, tanpa mempedulikan etika acara. Rian menerobos kerumunan tamu undangan, menyenggol bahu para CEO dan pejabat tinggi dengan kasar demi mendekati bibir panggung. Bella berlari kecil di belakangnya dengan sepatu hak tinggi yang menyiksa. Mencoba menahan Rian, namun juga penasaran apakah status suami masih bisa berguna dalam situasi genting ini.
Petugas keamanan yang bersiaga di sekitar panggung segera bergerak untuk menghadang langkah Rian. Namun, Rian berteriak lantang seperti orang gila. "Minggir, aku suaminya. Itu istriku Amara. Jelaskan pada mereka, siapa aku?" Teriakan itu memecah keheningan ruangan, membuat musik orkestra berhenti mendadak, dan semua mata kini tertuju pada pria yang tampak kacau dan histeris itu. Amara mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat kepada kepala keamanan untuk menahan diri sejenak dan membiarkan Rian mendekat hingga jarak pandang yang jelas. Ia ingin semua orang melihat wajah pria yang telah menghancurkan hidupnya dulu. Ia ingin momen kejatuhan Rian disaksikan oleh seluruh elit kota ini sebagai peringatan abadi. Rian yang merasa diberi peluang, berdiri terengah-engah di depan panggung, menatap Amara dengan campuran antara harapan putus asa dan kemarahan. "Amara, sayang," katanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, namun terdengar palsu dan menjijikan. "Kenapa kau tidak bilang kalau kau pewaris Nusantura? Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Demi Lina, demi keluarga kita." Suara tawa dingin Amara menggema melalui pengeras suara, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang seketika karena kengerian yang tersembunyi di dalamnya. "Keluarga?" tanya Amara dengan nada sinis yang tajam. "Kau kehilangan hak untuk menyebut kata itu saat kau memukulku hingga berdarah dan melempar anakmu sendiri ke jalanan di tengah badai demi wanita simpananmu itu." Penonton di ruangan itu terkesiap kaget. Bisik-bisik skandal mulai terdengar riuh. Pandangan jijik kini diarahkan kepada Rian dan Bella yang berdiri seperti terdakwa di persidangan. Wajah Rian memerah padam karena malu dan marah. Topeng pria sukses dan suami baik yang ia coba bangun hancur, berkeping-keping dalam hitungan detik di hadapan ratusan orang penting. Merasa tersudut dan dipermalukan. Watak asli Rian kembali muncul. Ia menunjuk wajah Amara dengan kasar dan berteriak, "Kau istri durhaka. Semua harta ini seharusnya menjadi harta Gonogini. Aku berhak atas setengah dari semua ini. Kau tidak bisa mencampakkan aku begitu saja setelah aku memungutmu dulu." Bella pun ikut menimpali dengan suara cemprengnya. "Iya, jangan sombong mentang-mentang kaya mendadak Rian yang membesarkanmu selama ini." Kebrutalan verbal mereka justru semakin memperjelas betapa rendahnya moralitas pasangan ini di mata para tamu undangan yang menggelengkan kepala melihat drama murahan tersebut. Amara hanya menatap mereka dengan tatapan iba seolah melihat serangga kecil yang sedang menggelepar sekarat sebelum diinjak. "Cukup," kata Amara dengan nada final yang mematikan. Lalu ia mengeluarkan ponselnya dan menekan satu tombol panggilan cepat yang sudah disiapkan. Suaranya terdengar jelas melalui mikrofon podium. "Pak Handoko, laksanakan protokol eksekusi sekarang juga. Bekukan seluruh aset yang terhubung dengan Rian Santoso dan CV Maju Jaya Abadi atas dasar penipuan dan penggelapan pajak. Putus semua kontrak kerja sama detik ini juga dan masukkan namanya ke dalam daftar hitam industri nasional." Perintah itu diucapkan dengan ketenangan yang menakutkan. Sebuah vonis mati bagi kehidupan sosial dan ekonomi Rian yang dijatuhkan tanpa ragu sedikit pun di depan umum. Detik berikutnya, ponsel di saku Rian bergetar hebat dan berdering nyaring. Diikuti oleh serangkaian notifikasi pesan masuk yang bertubi-tubi seperti senapan mesin. Dengan tangan gemetar, Rian merogoh sakunya dan melihat layar ponselnya notifikasi dari bank, menyatakan seluruh rekeningnya telah dibekukan. Email pembatalan kontrak dari Nusantura, dan tuntutan hukum dari vendor lain yang mengikuti jejak Nusantura. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Lututnya lemas seketika seolah tulangnya telah dicabut paksa dari tubuhnya. Ia menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Angka 0 besar tertera di saldo rekeningnya. Sementara hutang pinjaman online dan bank yang baru ia ambil kini menumpuk seperti gunung yang siap menguburnya hidup-hidup. Bella yang ikut mengintip layar ponsel Rian menjerit histeris saat menyadari bahwa kartu kredit tambahan yang ia pegang juga sudah tidak berlaku, dan mereka kini benar-benar miskin papa. "Apa yang kau lakukan?" teriak Bella pada Rian, memukul dada pria itu dengan tas tangannya. "Kau bilang kau kaya, kau bilang semua akan beres, dasar penipu."
Pemandangan dua orang yang saling menyalahkan di tengah kehancuran mereka sendiri menjadi tontonan tragis bagi para tamu. Amara menyaksikan semua itu dari atas panggung tanpa emosi. Hatinya sudah lama mati untuk pria itu. Yang tersisa hanyalah kepuasan melihat keadilan ditegakkan dengan cara yang paling setimpal. Rian, yang kini menyadari bahwa hidupnya telah tamat total, jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Menengadahkan wajahnya ke arah Amara dengan air mata buaya. "Amara, tolong, ampuni aku." Rintihnya memohon belas kasihan. Harga dirinya sudah hilang tak berbekas. "Aku salah. Aku bodoh. Tolong jangan lakukan ini. Aku bisa masuk penjara." Pikirkan Lina. Dia butuh ayahnya. Kata-kata itu justru semakin memancing kemarahan Amara. Karena Rian berani menggunakan nama putri mereka sebagai tameng terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri setelah sebelumnya ia telantarkan tanpa hati. "Lina memiliki ayah yang sudah mati malam itu saat kau mengusirnya," jawab Amara dingin. Lalu ia memberikan isyarat tangan kepada tim keamanan yang bertubuh kekar untuk segera bertindak. 4 orang petugas keamanan berseragam hitam langsung menyergap Rian dan Bella. Menyeret mereka paksa menjauh dari panggung seperti sampah yang harus dibuang dari istana. Rian meronta-ronta sambil berteriak memanggil nama Amara. Sementara Bella menangis meraung-raung menyalahkan nasib. Namun suara mereka perlahan menghilang saat pintu besar ballroom tertutup di belakang mereka. Suasana hening menyelimuti ruangan selama beberapa saat setelah drama itu berakhir. Para tamu masih mencerna kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan secara langsung. Amara menarik napas panjang, merapikan sedikit rambutnya, lalu kembali tersenyum anggun kepada para hadirin, seolah tidak terjadi apa-apa yang mengganggu ketenangannya. "Mohon maaf atas gangguan kecil tadi. Mari kita lanjutkan malam yang indah ini dengan bersulang untuk masa depan baru Nusantara yang lebih bersih dan bermartabat," ucapnya sambil mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi. Ribuan gelas ikut terangkat di udara, diiringi tepuk tangan yang jauh lebih gemuruh dari sebelumnya. Sebuah pengakuan mutlak atas kekuatan dan kemenangan sang ratu malam itu. Di luar gedung yang megah, di trotoar yang dingin dan sepi, Rian dan Bella dilemparkan begitu saja oleh petugas keamanan hingga tersungkur ke aspal yang kasar. Gerbang besi mewah tertutup di depan wajah mereka, memisahkan dunia gemerlap yang sempat mereka cicipi sesaat dengan realitas suram yang kini menjadi penjara abadi mereka. Hujan mulai turun rintik-rintik, mengingatkan Rian pada malam ia mengusir Amara. Karma telah berputar sempurna dan menghantamnya tepat di ulu hati. Ia tidak hanya kehilangan harta dan jabatan, tetapi juga kehilangan satu-satunya wanita yang tulus mencintainya. Dan kini ia harus menghadapi badai kehidupan seorang diri, tanpa payung perlindungan apapun. Malam yang dingin di trotoar depan hotel mewah itu menjadi saksi bisu hancurnya martabat Rian dan Bella yang kini basah kuyup oleh sisa hujan dan air mata keputusasaan. Mereka duduk terpuruk di pinggir jalan seperti gelandangan, diabaikan oleh mobil-mobil mewah, mantan rekan bisnis Rian, yang melaju pergi meninggalkan debu dan asap knalpot ke wajah mereka. Bella adalah orang pertama yang memecah keheningan mencekam itu dengan jeritan histeris. Melemparkan tas tangan mahalnya ke wajah Rian, dan memaki pria itu sebagai penipu ulung yang telah menghancurkan masa mudanya. Ia menyalahkan Rian atas semua kemalangan ini. Menuduhnya tidak becus mengurus bisnis dan terlalu bodoh hingga tidak tahu bahwa istrinya sendiri adalah seorang miliarder. Rian yang sudah kehilangan akal sehat akibat tekanan mental yang bertubi-tubi, tidak tinggal diam dan membalas serangan verbal itu dengan tamparan keras yang membuat Bella tersungkur ke aspal yang kasar. Pertengkaran fisik yang memalukan terjadi di antara mereka berdua di pinggir jalan umum. Saling cakar dan pukul layaknya binatang liar yang terperangkap dalam lubang yang sama. Rian melampiaskan seluruh kekecewaan dan amarahnya kepada Bella, menuduh wanita itu sebagai pembawa sial yang menghasutnya untuk menceraikan Amara dan mengusir anak kandungnya sendiri. Bella yang tidak mau kalah, mencakar wajah Rian hingga meninggalkan bekas luka panjang yang perih.
berteriak bahwa Rianlah yang serakah dan ingin menikmati harta warisan itu sendirian jika ia tahu sejak awal. Keributan itu akhirnya dihentikan oleh sirine mobil patroli polisi yang kebetulan lewat. Memaksa mereka berdua untuk lari terbirit-birit ke arah gang sempit, demi menghindari penangkapan dini karena membuat kerusuhan di tempat umum. Malam itu, aliansi jahat yang dibangun di atas nafsu dan keserakahan akhirnya runtuh total, digantikan oleh kebencian yang mendalam satu sama lain. Keesokan harinya, matahari terbit menyinari reruntuhan hidup Rian dengan cahaya yang menyilaukan, namun tidak memberikan kehangatan sedikitpun bagi jiwanya yang telah membeku. Ia mencoba pergi ke kantornya dengan harapan masih ada sisa uang tunai di brankas yang bisa ia selamatkan sebelum disita oleh pihak berwenang. Namun, pemandangan yang menyambutnya di depan ruko sewaan itu sungguh mengerikan. Pintu kantor telah disegel dengan garis polisi berwarna kuning dan puluhan karyawan yang marah sedang berunjuk rasa menuntut gaji mereka yang tertunggak. Begitu mereka melihat Rian muncul di ujung jalan dengan pakaian kusut dan wajah lebam, amarah massa meledak tak terkendali. Mereka mengejar Rian sambil melemparkan batu dan sampah, meneriakkan sumpah serapah kepada bos yang mereka anggap telah lari dari tanggung jawab dan memakan keringat orang kecil demi gaya hidup mewah. Rian berlari sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya, masuk ke dalam ganggang tikus yang kotor dan bau, bersembunyi di balik tumpukan sampah pasar tradisional untuk menghindari kejaran massa yang beringas. Napasnya tersengal-sengal. RJ, jantungnya berpacu seirama dengan rasa takut akan kematian yang membayang di depan mata. Sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tempat persembunyian yang nista itu, perutnya berbunyi nyaring karena kelaparan, mengingatkannya pada masa-masa ketika Amara selalu menyiapkan bekal makan siang yang sehat dan lezat untuknya setiap hari. Bayangan wajah Amara yang tersenyum tulus saat menyambutnya pulang kerja kini menghantuinya, menjadi siksaan batin yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar fisik yang mendera tubuhnya. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah membuang berlian demi memungut kerikil tajam yang kini melukai tangannya sendiri hingga berdarah-darah. Sementara itu, nasib Bella tidak kalah tragisnya dibandingkan Rian. Ia mencoba menjual perhiasan dan tas bermerek yang ia pamerkan semalam ke pasar gelap atau pegadaian pinggir jalan. Namun, ia harus menelan pil pahit kenyataan ketika pemilik toko perhiasan dengan kasar melempar kalung berlian itu kembali ke wajahnya, menyatakan bahwa itu adalah barang palsu kualitas rendah. Ternyata Rian telah membelikan barang imitasi demi menghemat uang sambil tetap terlihat royal di mata Bella. Sebuah fakta yang membuat Bella menjerit frustrasi di tengah keramaian pasar. Tanpa uang sepeser pun dan diusir dari apartemen sewaannya karena tunggakan, Bella mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya untuk meminta tumpangan sementara. Namun, berita tentang skandal di Pesta Gala Nusantara telah menyebar luas bagaikan virus, membuat semua orang menutup pintu rapat-rapat dan memblokir nomor teleponnya karena takut terbawa masalah atau sekadar jijik. Di tengah keputusasaan itu, Bella mencoba merayu seorang pria tua kaya di sebuah bar murahan, berharap bisa mendapatkan perlindungan finansial dengan menggunakan kecantikannya yang mulai pudar. Namun, belum sempat ia melancarkan aksinya, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi menghampiri mejanya dan memberikan peringatan keras. Mereka adalah orang suruhan Amara yang bertugas memastikan bahwa tidak ada satupun orang di kota ini yang berani memberikan bantuan kepada Bella. Pengaruh kekuasaan Amara kini telah merambat ke setiap sudut kota, menciptakan penjara tak kasat mata bagi musuh-musuhnya, membiarkan mereka hidup bebas, namun tersiksa karena tidak memiliki akses ke sumber daya apapun. Bella akhirnya diusir keluar dari bar tersebut, menangis sendirian di bawah lampu jalan yang remang, menyadari bahwa ia kini adalah paria yang tidak diinginkan oleh masyarakat manapun. Beberapa hari kemudian, Rian yang sudah tidak memiliki tempat tujuan lain akhirnya menyelinap kembali ke rumah kontrakan lama yang dulu ia tinggali bersama Amara dan Lina. Rumah itu kini kosong melompong, gelap gulita karena aliran listrik sudah diputus, dan berdebu tebal seolah sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun.
Rian duduk meringkuk di sudut ruang tamu. Tempat yang sama persis di mana Amara dulu duduk menangis saat ia usir. Merasakan ironi yang begitu pekat mencekik lehernya. Ia tidak memiliki makanan. Tidak ada air bersih. Dan tubuhnya mulai demam karena infeksi luka-luka akibat pengeroyokan tempo hari yang tidak diobati. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia berhalusinasi mendengar suara tawa kecil, Lina dan langkah kaki Amara di dapur. Membuatnya menangis terseduh memanggil nama mereka yang kini terasa begitu jauh tak terjangkau. Tiba-tiba, sorot lampu mobil yang sangat terang menembus jendela kaca depan yang kotor. Menyilaukan mata Rian yang sudah terbiasa dengan kegelapan total selama beberapa jam terakhir. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah yang reot. Mesinnya menderum halus menandakan kemewahan yang kontras dengan lingkungan kumuh sekitarnya. Pintu mobil terbuka. Dan dari sana turunlah sosok wanita yang sangat ia kenal. Mengenakan mantel panjang berwarna krem yang elegan dan sepatu bot kulit yang mahal. Amara melangkah masuk ke halaman rumah dengan tenang. Didampingi oleh dua pengawal pribadi yang membawa payung hitam besar untuk melindunginya dari gerimis malam. Rian menyeret tubuhnya yang lemah mendekati pintu. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan harapan bodoh bahwa Amara datang untuk menyelamatkannya karena sisa-sisa cinta masa lalu. Amara berdiri di ambang pintu. Menatap Rian yang tergeletak menyedihkan di lantai dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Namun juga tidak ada setetes pun rasa iba. Bau busuk yang menguar dari tubuh Rian dan ruangan yang kotor membuat Amara sedikit mengernyitkan hidung. Namun ia tetap berdiri tegak tanpa mundur selangkah pun. Rian berusaha merangkak mendekati kaki Amara. Mencoba meraih ujung mantelnya dengan tangan yang kotor dan gemetar. Amara, kau datang. Suaranya parau dan lemah. Aku tahu kau tidak akan tega membiarkan suamimu mati seperti ini. Maafkan aku. Amara, aku bersumpah akan berubah. Bawa aku pulang. Tolong. Kata-kata itu keluar bercampur dengan isak tangis yang memilukan. Sebuah permohonan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya termasuk harga dirinya. Namun, Amara dengan perlahan memundurkan kakinya. Menghindari sentuhan tangan Rian seolah-olah pria itu adalah penyakit menular yang menjijikkan. Ia memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya, yang kemudian menyerahkan sebuah dokumen tebal berlogo pengadilan kepada Rian. Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu. Rian, kata Amara dengan suara yang dingin dan datar seperti es. Aku datang untuk memberikan ini secara langsung agar aku bisa melihat wajahmu saat menerimanya. Rian membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca judulnya. Gugatan cerai dan laporan pidana penggelapan pajak serta kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah paku terakhir untuk peti mati kehidupannya. Sebuah kepastian hukum yang akan mengirimnya membusuk di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Kau pikir air matamu bisa menghapus memori saat kau menendang mainan Lina? Atau saat darahku menetes di lantai ini karena pukulanmu, tanya Amara. Suaranya mulai meninggi sedikit. Menunjukkan emosi yang selama ini ia pendam rapi. Aku tidak membencimu lagi. Rian, kebencian itu membutuhkan energi. Dan kau sudah tidak layak mendapatkan energiku sedikit pun. Bagiku, kau hanyalah masa lalu buruk yang sudah selesai kuhapus. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Karena itu berarti Rian benar-benar sudah tidak memiliki tempat. Bahkan di dalam ingatan kebencian Amara sekalipun. Ia telah menjadi antah berantah. Bukan siapa-siapa. Dilupakan dan dibuang seperti sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Rian mencoba membela diri dengan menyalahkan Bella. Mengatakan bahwa wanita itulah yang meracuni pikirannya dan membuatnya melakukan hal-hal gila tersebut. Ia berusaha mencuci tangan dari dosanya sendiri. Berharap dengan mengkambing hitamkan Bella, ia bisa mendapatkan sedikit simpati dari Amara. Namun, Amara hanya tersenyum sinis mendengar alasan klise itu. Menggelengkan kepalanya pelan, melihat betapa pengecutnya pria yang pernah ia anggap sebagai kepala keluarga ini.
Jangan salahkan pelacur itu atas pilihan sadarmu sendiri. Potong Amara tajam. Kau yang memilih untuk berselingkuh. Kau yang memilih untuk memukul. Dan kau yang memilih untuk serakah. Bella hanyalah cermin yang memantulkan kebusukan hatimu yang sebenarnya. Ryan, kalian berdua memang pasangan serasi yang saling menghancurkan. Dari kejauhan, terdengar suara sirine mobil polisi yang semakin mendekat. Meraung-raung memecah keheningan malam kampung yang sepi itu. Ryan menatap Amara dengan panik. Menyadari bahwa mantan istrinya itu telah mengatur waktu kedatangannya bersamaan dengan penjemputan paksa oleh pihak berwajib. Kau menjebakku, tanya Ryan dengan suara bergetar ketakutan. Matanya liar mencari jalan keluar, namun ia tahu tubuhnya sudah terlalu lemah untuk berlari lagi. Amara berbalik badan. Punggungnya tegak lurus. Siap untuk meninggalkan tempat neraka itu untuk selamanya, tanpa menoleh ke belakang lagi. Ini bukan jebakan, Ryan. Ini adalah konsekuensi. Jawabnya singkat, sambil berjalan menuju mobil mewahnya yang menunggu dengan mesin menyala. Polisi berseragam lengkap menyerbu masuk ke dalam rumah itu beberapa saat setelah mobil Amara melaju pergi, meninggalkan debu di jalanan yang basah. Mereka menemukan Ryan yang sedang menangis histeris di lantai sambil memeluk dokumen cerai. Tidak memberikan perlawanan saat borgol besi dingin dikunci di kedua pergelangan tangannya. Ryan diseret keluar seperti binatang tangkapan. Disaksikan oleh para tetangga yang terbangun karena keributan, dan menatapnya dengan pandangan mencemooh. Saat dimasukkan ke dalam mobil tahanan yang sempit dan berbau keringat, Ryan melihat ke arah ujung jalan di mana lampu belakang mobil Amara menghilang di tikungan. Ia menyadari bahwa cahaya terakhir dalam hidupnya telah pergi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan abadi di dalam sel penjara yang dingin dan sepi. Tempat di mana ia akan menghabiskan sisa mudanya meratapi penyesalan yang terlambat. Amara duduk di kursi belakang mobilnya yang nyaman. Menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban berat seberat gunung dari pundaknya. Ia tidak merasa sedih, juga tidak merasa euforia yang berlebihan. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian yang mendalam dan kepuasan yang tenang. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri foto, dan menatap wajah Lina yang tersenyum ceria di layar. Sumber kekuatannya selama ini sudah selesai. Sayang, monster itu tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Bisiknya pelan pada foto itu. Mobil melaju menembus malam menuju penthouse hangat tempat kehidupan barunya menunggu. Meninggalkan puing-puing masa lalu yang kini hanyalah sejarah kelam yang tidak perlu diingat lagi. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan dan mutlak. Tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan darah kotor para pengkhianat. Sementara itu, di sudut kota lain yang kumuh, Bella ditemukan oleh petugas penertiban sosial sedang tidur di emperan toko dalam keadaan menyedihkan. Ketika ia mencoba melawan dan mengaku sebagai nyonya besar, orang-orang hanya menertawakannya sebagai orang gila baru di lingkungan itu. Nasib Bella mungkin tidak berakhir di penjara seperti Ryan. Namun hidup di jalanan dengan stigma sosial dan kemiskinan akut mungkin adalah hukuman yang jauh lebih kejam bagi wanita yang memuja kemewahan di atas segalanya. Roda nasib telah berputar sempurna, menempatkan setiap pemain pada posisi yang paling pantas mereka dapatkan sesuai dengan perbuatan tangan mereka sendiri. Langit malam itu perlahan mulai cerah, menyambut fajar baru yang akan datang. Menandakan akhir dari badai panjang yang selama ini menyelimuti kehidupan Amara. 1 tahun telah berlalu sejak malam badai yang mengubah takdir itu. Dan wajah kota Jakarta tampak berbeda di mata Amara. Lebih cerah dan penuh dengan peluang yang tak terbatas. Di lantai teratas Menara Nusantura, Amara kini dikenal bukan hanya sebagai pewaris yang beruntung, melainkan sebagai Ratu Midas dalam dunia bisnis yang sentuhannya mampu mengubah perusahaan yang stagnan menjadi emas. Di bawah kepemimpinannya yang visioner dan tegas, nilai saham grup Nusantura telah melonjak hingga 3 kali lipat. Membungkam semua kritik awal yang meragukan kemampuannya memimpin hanya karena ia seorang wanita. Amara duduk di kursi kebesarannya,
menandatangani dokumen persetujuan pembangunan pusat riset teknologi hijau terbaru. Sebuah proyek ambisius yang akan menempatkan perusahaannya di peta global. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah dan ketakutan kini memancarkan kecantikan yang matang dan percaya diri. Dibalut setelan sutra abu-abu yang elegan, namun sederhana, tidak ada lagi jejak istri yang teraniaya. Yang ada hanyalah sosok pemimpin yang dihormati oleh ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada keputusannya. Sementara itu, di balik tembok beton yang dingin dan lembab di lembaga pemasyarakatan, Rian menjalani rutinitas hariannya yang menjemukan dan menyiksa jiwa sebagai narapidana nomor 305. Mantan pengusaha yang dulu selalu tampil necis dengan pomade dan parfum mahal itu kini terlihat kurus kering dengan kepala pelontos dan kulit yang kusam tak terawat. Ia sedang duduk di sudut kantin penjara, menatap nanar ke arah televisi tabung tua yang tergantung di dinding jeruji, menayangkan berita bisnis siang hari. Layar kaca yang buram itu menampilkan wajah Amara yang sedang memotong pita peresmian panti asuhan mewah yang didanai penuh oleh keuntungannya pribadi. Hati Rian mencelos. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya setiap kali melihat senyum bahagia mantan istrinya itu. Sebuah senyum yang dulu ia miliki, namun ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Para narapidana lain di sekitarnya tertawa mengejek, menunjuk-nunjuk Rian sambil berkata, "Hei, itu istrimu yang kau buang, kan bodoh sekali kau. Sekarang kau makan nasi cadong, sementara dia makan emas." Rian hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menelan nasi keras yang terasa seperti pasir di tenggorokannya. Sementara air mata penyesalan yang sudah kering kembali menggenang di pelupuk matanya. Ia mengingat setiap detail kebodohannya, setiap bentakan yang ia lontarkan, dan setiap pukulan yang ia daratkan ke tubuh wanita yang ternyata adalah malaikat pelindungnya. Di dalam sel yang sempit itu, waktu terasa berhenti, memaksanya memutar ulang kenangan masa lalu seperti kaset rusak yang tidak bisa dimatikan. Ia merindukan suara tawa Lina, merindukan masakan hangat Amara, dan merindukan kehangatan rumah yang dulu ia anggap neraka karena keserakahannya sendiri. Kini, ia benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga yang menjenguk, tidak ada teman yang peduli. Hanya 4 dinding beton yang menjadi saksi bisu kehancuran. Seorang pria yang tidak tahu bersyukur. Vonis 5 tahun penjara yang ia terima terasa seperti hukuman seumur hidup karena beban mental yang harus ia tanggung setiap detiknya. Di bagian kota yang lain, di sebuah warung makan pinggir jalan yang kotor dan penuh asap kendaraan, Bella sedang mencuci tumpukan piring kotor dengan tangan yang kasar dan pecah-pecah. Mantan wanita simpanan yang dulu selalu menuntut perawatan manikur mahal itu kini harus bergelut dengan sisa makanan dan sabun colek murahan demi upah harian yang hanya cukup untuk makan 2 kali sehari. Wajah cantiknya telah memudar dimakan stres dan kelelahan. Kerutan halus mulai muncul di sudut matanya, dan rambutnya yang dulu indah kini diikat asal-asalan dan berminyak. Saat ia sedang mengelap meja, ia mendengar percakapan pelanggan yang sedang membaca koran tentang kesuksesan Amara sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Bella berhenti sejenak, menatap foto Amara di koran itu dengan tatapan kosong. Rasa iri yang dulu membakar hatinya kini telah padam berganti dengan kepasrahan yang menyedihkan. Bella menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya masa muda, reputasi, dan harga dirinya pada kuda pacuan yang salah bernama Rian. Dan sekarang ia harus membayar harga kekalahannya seumur hidup. Ia teringat bagaimana ia dulu menghina Amara sebagai wanita kampungan yang tidak tahu cara berdandan. Namun kenyataannya, Amara memiliki kelas dan martabat yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh Bella dengan uang sebanyak apapun. Setiap kali ia melihat wanita karier berjalan lewat dengan pakaian rapi, hatinya terasa perih. Menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke pergaulan sosialita yang ia puja. Ia kini hanyalah debu di jalanan ibu kota, tidak terlihat dan tidak diinginkan. Hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi, bahwa ia pernah mencoba menghancurkan rumah tangga orang lain demi kesenangan sesaat yang semu. Karma tidak hanya memukulnya, tetapi juga menginjaknya hingga rata dengan tanah.
membiarkannya hidup sebagai contoh nyata dari pepatah apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Sore harinya, Amara meninggalkan kantornya lebih awal untuk menghadiri acara yang paling dekat dengan hatinya, yaitu peluncuran Yayasan Harapan Amara. Sebuah organisasi nirlaba yang berfokus membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan ibu tunggal. Di dalam ballroom hotel bintang 5 miliknya sendiri, ratusan tamu undangan dari kalangan selebriti, pejabat, dan aktivis sosial telah berkumpul untuk memberikan dukungan. Amara naik ke atas podium, bukan untuk memamerkan kekayaannya, melainkan untuk berbagi kisah perjuangannya yang inspiratif. Dengan suara yang tenang dan penuh empati, ia menceritakan bagaimana ia pernah berada di titik terendah, diusir di tengah hujan, dan bagaimana ia bangkit kembali demi anaknya. Pidatonya disambut dengan tepuk tangan meriah dan air mata haru dari para hadirin. Banyak wanita yang merasa terwakili dan mendapatkan kekuatan baru dari kata-katanya. Amara telah mengubah tragedi pribadinya menjadi lentera harapan bagi ribuan wanita lain di luar sana. Membuktikan bahwa luka masa lalu bisa menjadi sumber kekuatan terbesar jika kita memilih untuk bangkit. Setelah acara selesai, Amara segera pulang ke penthouse-nya, tempat harta terbesarnya sedang menunggu Lina. Gadis kecil itu kini telah tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan penuh percaya diri. Trauma malam itu perlahan mulai terhapus oleh kasih sayang berlimpah dan lingkungan yang aman. Lina berlari menyambut ibunya dengan pelukan hangat, menceritakan tentang pelajaran piano dan teman-teman barunya di sekolah internasional dengan mata berbinar-binar. Amara memeluk putrinya erat, menghirup aroma rambutnya yang wangi, merasakan kedamaian yang tidak bisa dinilai dengan dolar maupun emas. Bagi Amara, melihat Lina bahagia adalah balas dendam terbaik terhadap masa lalu. Ia telah berhasil memutus rantai kekerasan dan memberikan masa depan yang cerah bagi keturunannya. Sesuatu yang gagal dilakukan oleh Rian. Malam itu, setelah menidurkan Lina, Amara berjalan keluar menuju balkon luas yang menghadap ke cakrawala kota Jakarta yang gemerlap. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, membawa serta aroma kebebasan yang manis. Ia memegang segelas teh hangat, menatap jutaan lampu di bawah sana, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh dari rumah kontrakan sempit hingga ke puncak dunia ini. Ia tidak lagi merasa benci pada Rian atau Bella. Perasaan itu telah lama hilang, digantikan oleh rasa acuh tak acuh yang melegakan. Mereka hanyalah karakter sampingan dalam bab kehidupan yang sudah lama ia tutup. Sementara ia adalah penulis utama dari takdirnya sendiri yang baru saja dimulai. Amara menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang 65 juta dolar yang ada di rekening banknya, melainkan kekuatan mental dan kemandirian yang ia temukan dalam proses memperjuangkan haknya. Ponsel Amara bergetar pelan, menampilkan pesan dari Pak Handoko yang mengabarkan bahwa akuisisi perusahaan kompetitor telah berhasil dilakukan dengan sempurna. Amara tersenyum tipis, meletakkan ponselnya di meja, dan kembali menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa seorang wanita yang pernah hancur berkeping-keping dapat menyusun kembali dirinya menjadi mahakarya yang jauh lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Di bawah langit yang sama yang dulu menurunkan hujan badai di malam pengusirannya, kini Amara berdiri tegak sebagai pemenang sejati. Bukan karena ia melihat musuhnya hancur, tetapi karena ia berhasil menemukan kebahagiaannya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Kisah Amara adalah bukti abadi bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah salah alamat. Dan ketika seorang wanita bangkit dari abu kehancurannya, bahkan neraka pun akan gemetar melihat kekuatannya. Ia menyeruput teh hangatnya untuk terakhir kali malam itu, lalu berbalik masuk ke dalam rumah yang hangat dan penuh cinta, menutup pintu kaca balkon dengan perlahan, meninggalkan kegelapan malam di luar dan menyambut cahaya kehidupannya yang gemilang.